Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena minggu kemarin itu saya belum sempat bikin video ya tentang pembelajaran pemrograman web. Nah, eh, untuk yang sesi sekarang, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang back end, sekarang ke front endnya. Jadi front end itu apa yang akan dilihat secara umum oleh user, ya, user luar gitu, tidak tampilan luar lah bisa dikatakan gitu. Nah, ini contoh ya, gambaran front end dan back end ya. Nah, hasil kerjanya itu terlihat di uh, front end, lebih banyak di HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain untuk yang front endnya itu. Nah, oleh karena itu, biasanya back end itu menyediakan kebutuhan yang tak terlihat oleh pengguna, tidak berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti bagaimana data disimpan, diolah, serta ditransaksikan secara aman. Nah, HTT access adalah sebuah file. Jadi HTT access itu nanti bisa disimpan di mana aja ya filenya itu. Nah, dia bisa memberikan rules pada website, jadi memberikan perlindungan kata sandi ketika kita ingin mengakses website, mengubah pengaturan default pada halaman indeks, lalu melakukan redirect ke halaman atau website lain, mencegah atau membatasi akses ke website atau direktori berdasarkan alamat IP. Nah, kemudian yang terakhir itu mencegah direktori data pada website diakses oleh publik. Nah, HTT Access ini sebagai solusi URL yang user friendly, sehingga website akan mudah dimengerti oleh mesin pencarian, terutama Google ya. Jadi supaya website ini lebih mudah diakses oleh Google itu perlu ada HTT Access. Nah, kemudian nanti juga ada fungsi untuk yang ada di dalam front end ini, kita perlu menambahkan fungsi juga. Ya, fungsi ini bagian dari kode yang mengambil satu input dalam bentuk parameter dan melakukan beberapa pemrosesan mengembalikan nilai. Nah, sebelumnya kita buat folder baru dulu nih ya. Kalau kemarin kan di backend udah ada ya, sekarang di front endnya kita akan buat di sini. Nah, oke, ini kebetulan saya sudah ada contohnya gitu ya. Nah, saya kasih nama front end 2026 ya. Nah, yang di dalamnya tuh ada beberapa folder. Di sini ada admin, asset, image, page gitu ya. Nah, image itu nanti untuk memasukkan gambar gitu ya. Nah, yang file yang pertama kita buat adalah HTT access, yang dimana ini untuk tadi ya, mengatur gitu ya, supaya halaman web kita ini mudah diakses di Google gitu. Nah, dan penyimpanannya itu bisa di mana saja. Nah, misalnya pada frontend ini saya simpan di luar gitu ya, HTT access-nya. Nah, isi dari HTT access itu seperti ini ya. Nah, jadi dia untuk request file name, jadi untuk apa ya, supaya pengaksesan filenya itu lebih mudah di Google ya, untuk mengakses indeksnya juga lebih mudah seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat fungsi nih di sini. Nah, fungsinya ini sesuai nama URL-nya aja. Jadi kalau misalkan kita simpan di mana nih, misalnya di frontend 2026 gitu ya, berarti ini langsung aja localhost slash frontend 2026. Nah, contohnya ini tadi, function itu sesuai perintah di sini kan disimpan di dalam folder asset ya. Berarti kita simpan di sini di asset. Nah, ini function all-nya di sini. Sorry. Nah, ini ya. Jadi ada di sini. Nah, alamatnya diganti ya sesuai ini ya tadi ya. Nah, dia manggil nama URL, terus dia juga di sini untuk menambahkan ya fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Nah, oke. Terus setelah itu baru ini untuk fungsi dari front end ya. Nah, setelah itu ini nanti bisa ditampilkan di halaman ini gitu ya. Jadi hanya untuk kayak uji coba gitu, apakah benar kita bisa manggil front endnya. Nah, baru nanti kita buat nih halaman yang benar-benar front endnya. Nah, di sini diminta untuk menambahkan gambar ya, logo Polindra. Ini alamatnya, dan atau sebetulnya logo apapun bisa di logo Polindra ya, boleh. Ini kita nanti simpannya di folder img ya, img di sini. Anggaplah filenya udah disimpan di sini gitu ya. Nah, ini saya contohnya belum gitu. Nah, ini kita simpan di img ya, yang gambarnya itu. Baru buat indeks. Nah, indeks itu simpannya di mana? Kita simpan di luar aja. Nah, di sini ya.
indeks. Nah, ini indeksnya nanti simpan di sini dan isinya adalah ya seperti ini. Jadi dia buat manggil aset yang pertama sama time zone-nya, maksudnya waktunya kita mau pakai waktu yang mana, tentunya Indonesia ya, Jakarta. Lalu aset manggil koneksi, tanggal ini, dan function yang tadi sudah kita buat gitu ya. Nah, terus nanti di sini indeksnya itu lebih ke pemanggilan sih, makanya nanti dia cuma indeks ini hanya memanggil aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, home, artikel, read, kontak ini kayak dipisah-pisah. Kalau yang sebelumnya kan kayak root itu masih dalam satu halaman. Nah, kalau ini kayak dia jadi switch aja, jadi dia buat manggil aja di situ fungsinya. Si fungsi dari indeksnya itu di sini hanya untuk manggil. Nah, setelah itu nah ini sudah dimasukkan. Kemudian kita buat navigasinya juga, jangan lupa. Nah, navigasinya itu nav.php itu kita satu folder kan dengan indeks gitu ya. Nah, yang ini kita satu folder dengan yang di front end itu, dan isi dari navnya itu seperti ini ya. Ini pakai Bootstrap ya, karena kan tadi saya bilang di awal kalau front end itu lebih banyak pakai CSS gitu ya, karena membahas tampilan dibandingkan pakai PHP-nya gitu. Ya PHP tetap jadi bagian, tapi lebih banyak di sini CSS atau Bootstrap dan juga JavaScript. Nah, ini buat sebagai navigasinya, karena kan kemarin kita juga belajar Bootstrap itu membuat navigasi ya. Nah, ini untuk navigasinya. Nah, setelah itu navigasinya satu folder dengan indeks. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membuat style.css-nya di dalam folder asset. Nah, itu style.css itu ada di folder asset. Oke ya, di sini ya. Nah, assets-nya itu sudah ada di sini, style-nya sudah ada. Nah, ini ya. Isinya ini untuk mengatur posisi navigasi, header ya, dan artikelnya di sini. Jadi ini sudah pernah belajar ya tentang CSS, mungkin nggak terlalu banyak saya jelasin juga. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah membuat halaman home ya, home page. Itu ada di halaman page ya, letaknya itu ada di dalam page. Nah, itu nanti buka home-nya itu disimpan di sini di folder page. Nah, yang dimana isinya adalah seperti ini. Nah, jadi dia manggil database ya, dia manggil artikel di sini. Nah, jadi anggapanlah artikelnya sudah ada gitu ya di database-nya gitu kan, kita buat di waktu yang CRUD itu ya. CRUD itu kan bikin masing-masing tabel ya dalam database. Nah, kita manggil artikel di sini. Nah, jadi ini si home ini ya untuk menampilkan data artikel gitu ya di sini ya, melalui database itu seperti itu. Nah, dan di sini juga memang mainnya lebih banyak di Bootstrap juga ya di sini ya, karena memang dia membahas masalah tampilan gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah membuat home, lalu buat read ya di folder page. Nah, ingat dari yang halaman sebelumnya yang indeks itu kita kan cuma manggil ya. Nah, jadi bikin satu-satu. Nah, yang read itu nanti disimpan juga masih di folder page. Nah, yang read itu isinya seperti ini. Jadi juga sama, baca dari database ya artikelnya, untuk membaca artikel. Jadi dan ini juga lebih banyak pakai Bootstrap-nya. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk menampilkan artikel. Nah, artikel ini juga disimpan di dalam folder page ya, di sini ya, artikel. Nah, ini nanti disimpan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini pun sama, dia narik dari database dan juga menggunakan Bootstrap ya di sini. Ini untuk menampilkan gambarnya. Nah, ini kan img ini berarti dia manggil folder image ya yang tadi. Manggil folder yang ini. Nah, tuh yang ini. Oke, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita akses aja langkah terakhir. Silahkan nanti disesuaikan dengan folder yang kalian
buat gitu ya, nanti diuji coba langsung back end, front endnya bisa langsung diuji coba ya. Akses halaman front end, berarti kalau misalkan seperti ini ya, sesuaikan aja dengan yang tadi kalian buat. Berarti namanya frontend 2026 ya, berarti localhost/frontend 2026. Nah, kalau mau menambahkan berarti di latihan yang sebelumnya yang admin yang kita bahas tentang backend. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya mengenai materi frontend segitu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada kuis atau tugas akan saya infokan menyusul ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.